I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Prinsip-prinsip daripada Makosyid Syariah. Apa sih pengertian daripada Makosyid Syariah ini? Baiklah teman-teman, secara bahasa Makosyid Syariah ini terdiri dari 2 kata, yaitu makosyid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat yang artinya jalan menuju sumber air. Nah, yang berarti dapat dikatakan bahwasannya Makosyid Syariah ini ialah sebagai jalan ke arah sumber pokok daripada kehidupan. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih tujuan daripada Makosyid Syariah ini? Tujuan daripada Makosyid Syariah ini ialah untuk kemaslahatan manusia. Lalu, bagaimana agar kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik dan benar? Baiklah teman-teman, kemaslahatan ini dapat terrealisasikan apabila terdapat 5 pokok yang dapat diwujudkan dan dipelihara. Adapun diantaranya yaitu yang pertama ada agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang terakhir ialah harta. Selanjutnya ialah tujuan daripada syar'i. Nah, tujuan daripada syar'i ini ialah untuk mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf dalam upaya untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka. Nah, melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Menurut Imam Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Nah, apa sih tujuan daripada 3 kategori ini? Tujuan daripada 3 kategori ini ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Nah, untuk kemaslahatan yang ingin diselesaikan ini harus memiliki syarat. Di antaranya yaitu masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Kemudian maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima dengan akal sehat. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum daripada syariat. Dan yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Lalu, apa saja sih manfaat jika kita mempelajari daripada Makosyid Syariah ini? Nah, baiklah teman-teman, manfaat jika mempelajari Makosyid Syariah ini ialah yang pertama mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun yang khusus. Dan yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zamannya. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Dan yang keempat, mempersempit perselisihan dengan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Materi selanjutnya ialah pelengkap daripada Makosyid Syariah. Pelengkap pertama ialah Makosyid ad-Dururiyat. Nah, ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah waktu masuk dan dikerjakan dengan berjamaah sebagaimana kelengkapannya. Dan yang kedua, pelengkap Makosyid Hajiyat, yaitu tatkala syara'a memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqosor sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya untuk menjamaknya. Pelengkap yang ketiga ialah Makosyid Tahsiniyat, yaitu syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Baiklah teman-teman, sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwasannya tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksudnya dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Dengan mengetahui dan memahami yang benar dan yang menjadi sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat.
karena sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya, yang berarti jika status hukumnya musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Nah, kemudian jika teman-teman bertanya apakah ada perbedaannya? Tentunya ini tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, sebagaimana larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis jika apabila suatu perbuatan itu dilarang sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yaitu terlarang juga. Berdasarkan dari kedua kaidah tersebut, tentunya dua kaidah tersebut sangat penting, yaitu sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya dan menutup jalan menuju perbuatan terlarang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.